Solusi cerdas di My World TV. Hidup adalah sebuah perjalanan. Bila mana kita bicara sebuah perjalanan, berarti ada yang namanya start atau memulai sebuah perjalanan. Dan tentu akan ada akhir dari perjalanan. Bagaimana akhir dari perjalanan itu? Apakah mengembirakan atau tidak mengembirakan? Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan guru spiritual saya di jalanan. Siapakah beliau? Kompiang. Ya, terima kasih. Ya. Nama lengkap siapa, Bang? Kompiang Wiranata. Kompiang Wiranata. Om terlalu berlebihan kalau bilang guru. Guru itu adalah sebutan yang bilang ya meninggikan guru. Kalau memang guru Rupaka, guru Sesa. Kalau Om menyebut saya guru apa ya? Guru spiritual, guru kenakalan di jalan, guru spiritual jalanan. Ada. Sorry, seolah-olah saya seumuran. Harusnya saya memanggil beliau Om atau Bapak atau Kakak. Tapi hari ini saya izin manggil Kompiang. Ya, silakan. Ya. Karena saya merasa udah kayak saudara aja sama dia. Betul. Boleh saya marahi, saya dimarahi sama dia. Dia menasihati, saya menasihati. Ya. Piang. Ya, siap. Umur berapa sekarang, Piang? 60. 60 tahun ya? 60 tahun. Kompiang adalah yang saya tahu hampir 90% biker tua kenal Kompiang. Betul. Hampir 90%. Betul. Mungkin yang muda ada yang tahu, ada yang enggak. Ya. Tapi yang tua pada kenal. Ya. Kehidupan di jalanan, wow, saya tahu. Ya. Kenakalan masa lalu, bahkan masa sekarang pun saya masih lihat. Ya, masih ada. Mabuk-mabukan, minum, badan bertato. Ya. Ya, Kita mau belajar banyak nih sekarang, Piang. Ya. Kompiang awalnya bekerja dulu di mana, Piang? Saya tahun 86 waktu itu dipungut sama salah satu owner travel. Kebetulan pada waktu itu saya tamat SMA dan anak dari owner travel itu kebetulan saya yang ngomong kerjaannya berkelahi aja waktu itu. Nah, karena saya ada kedekatan dengan anak itu, saya selalu membela ini orang Ambon ini. Saya nggak usah sebut namanya mungkin. Ya orang Ambon lah, itu dia travel, dia punya owner, itu travel gede juga salah satu. Itu tahun 88? 86. Oh, 86. 86. Kompiang umur berapa waktu itu? 86 saya tamat SMA, saya 84 ya. Artinya saya umur berapa ya? Oh, tamat SMA mungkin sekitar 20-an ya? Iya. 20, ya. Masih muda sekali. Muda sekali ya. Yang jelas pendidikan 86. Terakhir SMA? Iya, S3 saya waktu apa itu? SMP, sampai SMA. Oke, kerja di travel. Sebagai apa di travel, Pak? Sebenarnya waktu itu di travel saya nggak ngelamar, Om. Saya tidak ngelamar karena saya punya sedikit aware sama anak-anaknya bos waktu itu. Oh ya, Om Piang kerja apa Om? Ya pokoknya kerja aja di kantor. Saya nggak masukin lamaran. Ditaruhlah saya untuk mengawal supir waktu itu. Kan supir pada nakal waktu itu 86 tuh. Saya ini ngawal-ngawal supir, ngatur-ngatur jadwal supir waktu itu kemana. Ini travel di perjalanan, biro perjalanan. Saya ngatur waktu itu, di samping itu saya digaji 2 Om. Digaji di kantor 35.000 tahun 86. Yeah. Digaji di rumah 50.000 untuk ngawal anak-anaknya beliau. Ya, artinya kalau memang nganterin sekolah atau apa namanya waktu itu perkelahian anak-anak remaja waktu itu, saya datang ke sekolah. Anak-anak itu kerja sekolah di Swastiastu waktu itu. Nah, begitu kerja itu ngawal anak-anak sekolah. Kalau memang ada lowong di kantor, ayo Piang, ini supirnya begini-begini, saya datang ke kantor. Selama 4 tahun saya tidak ada CV, tidak ada lamaran waktu itu, nggak ada lamaran. Apa namanya waktu itu ya? CV ya? CP. CP ya, CP waktu itu ya. Nah, ngerti dah waktu itu, pikir masuk waktu itu. Setelah dilihat kinerja saya selama 4 tahun, Kompiang sini kamu. Saya pikir diri saya dipecat. Sini. Ya Pak.
Iya, siapa tahu dia nak bilang Pak, karena di kantor saya biasa bilang Om. Ya Om, jangan bilang Om, ini kantor, dia bilang. Dia bilang Pak, ya Pak, kamu bikin lamaran. Lamaran apa Pak? Ya lamaran. Untuk apa Pak? Nah, kamu mau kerja apa enggak? Mau. Ya udah bikin lamaran. Bingung saya. Saya minta tolong sama teman bikin lamaran. Saya masukin. Nah, artinya 86 sama 4 tahun 90 ya. Yeah. Tahun 90 saya baru diakui dari pegawai. Padahal sudah kerja 4 tahun. 4 tahun. Nah, di situ baru memulai aturan. Sebagai apa di awal? Dispatcher namanya. Dispatcher itu artinya orang yang mengatur perjalanan transport itu kemana. Mesti dia, kamu sekarang tur ke sini, ke sini, ke sini. Berapa transport yang diatur oleh? Waktu itu masih sedikit Om. Kantor kita waktu itu punya sekitar 15-an. Sisanya itu kita sewa keluar dari pihak ketiga. Kita ada langganan. Waktu itu transport masih sedikit Om. Malahan waktu itu kita pakai sewa mobil pribadi Om. Karena saking banyaknya tamu waktu itu. Kan transport masih terbatas. Nah, dari situ kinerja saya kan pasti dinilai kan, Kompiang ini bener dia kerja. Ya saya itu nggak betah juga Om di dalam Om. Di dalam ruang nggak betah karena memang jiwa saya itu memang orang lapangan. Waktu itu saya di luar aja kerja ngatur. Pokoknya di jalan itu aja, kantor sih di dalam, tapi kebanyakan di luar sih. Kamu sana, kamu sana, saya bawa. Berarti akomodasi pariwisata. Betul. Berapa tahun kerja di sana, Pian? Terakhir saya pensiun, saya tidak pernah pindah ke lain tempat. Cuman satu tempat di travel selama 35 tahun. Saya itu salah satu pegawai di seluruh Indonesia paling lama. 35 tahun? 35 tahun. Dan itu pun saya tidak pernah ada di dalam ruangan. Di luar? Di luar. Karena saya pernah dikasih di ruangan, tapi memang, kasih meja. Tapi memang Kompiang itu ya sampai sekarang, jiwa ngempunya luar biasa loh. Ya begitulah. Ngempu itu artinya, saya aja merasa diempu oleh Kompiang bergaul di dunia motor. Diempu, diayomi, peduli, itu kita akui. Mungkin itu yang dirasakan bosnya waktu itu. Betul, ya. Salah satunya betul ya waktu itu. Ya. Nah, terus kenapa bisa, kapan Kompiang mulai hidup nongkrong-nongkrong di jalan? Nongkrong-nongkrong di jalan, mulai minum. Kalau mulai minum itu mungkin sudah SMA, Om. Saya merokok tuh SMP, Om. SMP merokok sampai saat ini. Nah, sampai saat ini belum ada keluhan sih. Saya nikmati aja. Nah, kemarin saya pernah mencoba untuk berhenti merokok. Memang sih, saya punya teman bule, nah, dia masih penjelasan, Kompiang, kalau memang mau berhenti merokok, dia bahasanya begitulah. Jangan seketika, perlahan. Mestinya kau sebungkus, terus mengurangi. Jangan seketika. Katanya itu tubuh kita belum siap untuk menerima, karena tubuh kita masih membutuhkan nikotin. Kamu bisa sakit gituin saya sama kamu itu. Memang benar sih. Nggak ada yang obat untuk bisa berhenti merokok, itulah semua niat. Saya memang niat. Saya pakai itu niat, saya memang mau saya berhenti merokok waktu itu, tapi perlahan-lahan. Dari sebungkus, setengah. Emang mau. Memang mau. Nah, jeleknya saya, selama 6 bulan itu saya nggak bisa komit dengan kemauan saya, tekad saya untuk berhenti merokok. Awalnya, karena saya kan suka menceki. Nah, dari situ saya memulai lagi merokok. Kita menceki 5 orang, Om. Yang tidak merokok, cuman saya sendiri yang tidak merokok. Wah, otomatis saya bingung. Saya minta satu-satu rokok sembarang. Akhirnya lagi, ya sampai saat ini, ya kemaruk lah kita. Minum? Masih. Sahabat ini. Masih. Mulai minum pertama kali kapan? SMA udah minum saya. Oh, SMA sudah minum saya waktu itu. Berarti Kompiang nakal dari kecil ternyata. SMP udah ngerokok kan, nakal dari kecil. Ya. Berarti tato Kompiang saya SMP, Om. Oh, tato udah SMP. SMP saya tato. Waktu itu mungkin legend ya. Mungkin teman-teman semua tahu ya, gede yang di Wangayo itu tukang tato legend itu. SMP ya? SMP saya di situ. Sakit sekali ya waktu itu saya tato. Oh iya pasti. Nah, namanya saking memang kemauan dari seneng ya, semua terkalahkan oleh
Itu semua. Wow. Kalau SMP tato berarti itu tahun 78. Ya, betul. Saya lahir 75. Dia 78 udah tato. Ya begitulah. Yang ya. bergaul di jalanan. Ya. Dulu banyak tidak banyak klub-klub kayak sekarang bahasa sebutannya adalah ormas Ya, betul. atau preman. Betul. Kompiang masuk nggak dalam pergaulan itu? Tidak. Saya tidak pernah bergaul dalam satu ini organisasi masyarakat, tapi Ormas? teman ya itu ormas masyarakat yang tidak pernah ikut bergabung di sana, tapi teman banyak. Teman banyak di sana. Banyak sekali. Nongkrong-nongkrong di jalan. Iya juga ya, sering ketemu. Berarti pulang kerja di travel, Kompiang jarang pulang langsung? Jarang. Pasti nongkrong di jalan? Pasti nongkrong. Ya, apa yang dilakukan di jalan itu? Mabuk, minum gitu? Salah satunya karena waktu itu pegang uang, Beda. Pegang uang tuh ya paling tidak kita punya teman ya. Ya berapa sih artinya kalau kita punya uang? Karena waktu itu gampang sekali, cari uang dari dari pariwisata. Gampang. Tahun booming 86 dari 2097 itu booming gitu. Gampang, gaji itu udah nggak terasa bagi saya waktu itu, Kebanyakan itu ya, maaf ya, ceperan itu banyak. Banyak ya? Ya. Tapi habis di jalanan? Betul. Habis di jalan? Nongkrong-nongkrong? Betul, ya, betul ada lah seperti itu. Karena apa? Kita juga namanya blog ajum ya waktu itu. Beli minum-minum. Nah, Bos! Itulah. Pada dasar manusia itu semua blog ajum. Blog ajum. Iya, begitu. Ya, tapi syukur anak-anak juga bisa kita sekolahkan dengan jenjang yang lumayan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi menikah kapan, Bang? Saya menikah tahun 91. Menikah 91 ya. Kerja di travel. Saya 91 udah kerja. Ya, dan 86 waktu masih saya nikah itu saya masih, karena seperti saya katakan tadi, saya tidak pernah pindah dari satu travel itu selama 35 tahun, start dari 86 sampai 2020. Menikah tahun 91. Ya. Pada waktu menikah, ya, kerja di travel, pulang kerja langsung pulang apa? Nah, ini yang seru, pertanyaan bagus. Waktu itu memang ada rasa, gimana ya namanya Nukah, ada rasa sedikit pergerakan kita kan ya sadar sendirilah, kita udah punya istri. Tapi namanya juga kita belum bisa spontan untuk menghilangin pergaulan seperti itu, ya namanya juga laki-laki yang maling-maling aja sedikit, maling jam berapa. Namanya juga kita kerja di pariwisata, waktu itu nggak bisa tepat kayak pegawai negeri ya, sudah pasti pulangnya 8 jam kerja. Kita di pariwisata udah memang 8 jam kerja. Tahu sendirilah kalau penerbangan itu kan ada namanya delay. Itu kesempatan kita pakai untuk kemana? Pesawatnya delay. Ada alasan, emang bener delay. Ya. Pesawat jam 21, ya mungkin jam 22. Kita nguri waktu 2 jam untuk sekedarnya. Setiap hari delay. Ya. Pulangnya juga delay. Ya begitulah kira-kira, Ya. Nongkrong di jalan, ya kehidupan jalanan ya waktu itu, yang ya. Berarti tidak bisa lepas yang namanya dari minuman keras, rokok. Betul, itu memang. Meceki salah satu. Ya. Kalau judi secara kan meceki besar itu saya cuma ceki aja. Menceki. Namanya selain ceki saya nggak bisa. Ya. Terus narkoba? Enggak, sama sekali. Saya bersih. Narkoba? Ya, bersih. Tidak pernah. Apapun saya tahu, siapapun teman yang pakai saya tahu. Tapi astungkara, saya tidak terpengaruh sampai sejauh itu. Kok bisa, Piang? Padahal itu kan pergaulan. Karena saya tahu efeknya itu orang kena orang kena narkoba susah untuk menghilang, Susah banget. Nggak, maksud saya kok sadar akan hal itu? Saya tahu bahayanya, saya tahu risikonya, saya tahu efeknya. Minum kan juga berisiko. Belum tentu. Kalau minum, maaf ya, minum tertentu seperti apa. Kalau kita mau minum zaman dulu, oke lah, yang ada kan cuma arak sama tua. Saya itu paling banter
iya araknya itu tidak seperti arak main oplos-oplosan itu, emang murni arak. Udah pada tahun itu, Om. Zaman itu. Ya, Emang zaman sekarang nggak minum arak dan tua? Tergantung. Tergantung begini, Om. Tergantung dompet isi. Begini Om. Itu namanya satu pertemanan. Ketika kita memang teman menyajikan tua atau arak, kita susah untuk menolak. Meskipun saya lebih cenderung suka minuman secara ini ya halus ya, dibilang halus tahu sendirilah dengan halus. Saya justru masih ada rasa gimana ya, ketika kita lewat ada teman menyajikan tua, masa sih kita nolak? Ya kita ada kedar ya, lah tahu diri lah. Oke. Berarti nakal-nakalnya Kompiang masih sadar akan sebuah bahaya dan dampak. Pasti, ya pasti. Saya sadar itu sekali. Belajar di mana, Piang? Memang gimana ya? Saya tahu. Karena kesadaran sendiri aja. Karena memang saya punya teman-teman tamu itu, ya dari ngobrol-ngobrol gitu loh. Tapi dari orang-orang yang punya pengalaman, jauhi narkoba. Saya lihat jauhi, jangan sampai tersandung narkoba. Jauhi narkoba, itu yang melekat di otak saya, jauhi narkoba. Mungkin teman-teman yang nonton saya ini tahu lah, kalau teman yang nonton saya tidak pernah pakai narkoba pasti tahu. Saya tidak akan pernah pakai narkoba. Kalau minum mereka tahu. Kenakalan saya teman-teman pasti tahu. Meskipun nakal, nongkrong di jalan, pesawat delay terus. Tapi tetap ya itulah. Jangan pakai narkoba. Tidak, jangan pakai narkoba. Ya. Terus main motor kapan, Bang? Pada waktu itu saya punya motor Harley pertama tahun 97, itu Sportster, tapi saya tidak pernah mengenal namanya klub. Saya pakai sendiri aja ada saya. Gitu, tahun 97 ya Sportster itu masih saya beli murah, beli 50. Menikah 91 ya, Bang? Ya. Beli Harley 97. Ya, itu Harley Sportster tahun 86. Motornya waktu itu ya. Tidak masuk klub motor. Enggak, saya tidak pernah masuk klub motor. Terus touring sama siapa, Bang? Saya pakai cuman pajangan aja, Om. Sampai ke sini kemana keliling itu ya sudah, yang penting kan Harley. Ya. Saya nggak begitu masuk klub waktu itu. Masuk klub pertama di mana? Ya, nama Om yang ini Silverhead. Masa? Iya, saya tidak pernah mengikuti itu klub-klub karena saya menikmati Harley sendiri. Mau kemana ya naik motor sendiri, nggak pernah gitu karena. Kenapa? Karena memang hobi mendatangkan cuan itu paling enak, Om. Karena saya memang waktu itu beli motor, ada untung dikit lepas, ada untung dikit lepas itu. Nggak pernah saya punya motor satu bertahun-tahun, nggak pernah. Nah, ada untung dikit saya lepas. Beli lagi. Ya kalau memang klub ya karena Om aja ketemu sama Om yang saya hormati ini aja, Om ngajak ketemu sama Om, artinya Om yang ngajak saya ikut klub-kluban ini. Ya, Om yang surprise kita, Om. Ya, Om baru tahu loh saya. Ternyata Om Kompiang tidak pernah masuk. Nggak pernah. Pakai sendiri jalan-jalan gitu aja. Pantesan diajak berorganisasi suka ngawur. Saya naik motor, saya nikmati sendiri aja. Kerja aja kena Om seret, ya pajang, dengok, toleh gitu, Om. Lihat, sudah puas gitu. Sebentar. Berarti Kompiang beli motor, untung dikit dijual mulai tahun 97. Ya, 97. Masih kerja di travel. Masih kerja di travel. Terus terakhir saya lihat Piang kan jual beli mobil juga. Betul. Itu dari sana mulai ide. Dari sana, itu pun dari hobi, Om. Dari hobi, saya tidak ada rencana untuk menjadi jual beli mobil waktu itu. Memang pada tahun 95, tahun 86 saya dapat gaji. 86 belum punya mobil saya, Om. Mobil pertama saya waktu itu Corona 2000. Corona 2000 itu Toyota. Itu kelahiran tahun 81. Itu mobil enak banget. Artinya tahun 81 itu pengeluaran mobil, 86 5 tahun. Artinya zaman sekarang 5 tahun itu mobil mewah loh. Ya. Saya beli waktu itu 9,5 juta ya, Om. Mobil pertama. Ya, 86.
Saya beli tahun 86, pembuatan mobil itu Corona 2000 itu tahun 81. Oh, Artinya 5 tahun pemakaian. Berarti duluan punya mobil Om daripada punya Harley. Oh iya, ya, karena tidak terpikirkan, tapi memang Harley itu suatu impian dari dulu. Dari lihat-lihat, karena saya dapat inspirasi dari Ngurah Pinat dulu, saya pernah lancong di Pinat. Pak Ngurah Pinat, almarhum. Saya lihat Harley, saya kadang-kadang menghayal, pidancang lah mondor saya lihati, gitu. Ya, dari situ. Tapi ya dengan seiring perjalanan waktu, kemudian ada aja rezeki waktu itu Om. Ya udah, itu motor pertama saya tahun 97, pembuatan 86 itu Sportster waktu itu. Saya pakai ya keliling-keliling itu aja. Nah, Juan. Ya Juan. Nah, mobil juga gitu. Ya itu bermula Corona itu Om. Nah, waktu itu 81 mobil 81 pengeluarannya saya punya tahun 86. Waktu itu mobil masih geras dong, 86. Masih 8. Saya sewakan juga. Nah, sewakan juga karena saya berkecimpung dalam bidang pariwisata. Ketika kita kurang mobil untuk tamu-tamu kita, saya pakai itu. Nah, hikmahnya saya pakai dapat, ongkos saya dapat. Wah, setelah saya lihat peluang, wah ini enak juga, dapat bergaya. Artinya dapat cuan, dapat ongkos juga. Artinya begitu saya pulang, saya atur jadwal. Saya pulang jam berapa, saya pakai jemput. Kan sudah tentu pesawat berapa, saya pakai jemput dari airport ke hotel. Dapat tambahan. Tambahan. Wah, dari situ udah saya mulai, ini peluang. Nah, berarti Kompiang otak bisnisnya jalan. Itu sebenarnya berjalan berjalan. Saya tidak akan berpikiran seperti itu. Bisnis enggak. Kok luang ngesannya dapat kina ini saya pakai, ada uang, artinya. Tapi uangnya dibawa kemana? Untuk bayar cicilan mobil itu Artinya saya punya mobil waktu itu, dia sendiri yang cari cicilan bulanannya Kita DP berapa. Artinya setiap bulan kan ada penghasilan, dan penghasilan itu nutup. Terus berjalan, akhirnya saya punya L300, bla 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 itu. Ya ketemulah artinya. Ya sedikit tambahan. Ternyata sebentar, orang tua Kompiang, mohon maaf, nanya pribadi. Sebagai apa waktu itu? Kerja apa? Bapak saya waktu itu kerja di Hutama Karya. Hutama Karya, Hutama kontraktor. Bapak saya adalah orang kaya dong. Bukan. Bukan. Bapak saya adalah sopir truk. Pertama kali. Saya kira bosnya Hutama Karya. Pada waktu itu, pada masa kecil saya bapak saya seorang supir truk itu ibaratkan sebagai pilot zaman sekarang Jarang orang bisa nyupir. Jarang. Malahan bapak saya dapat penghargaan dari Insinyur Sukawati yang beliau Sukawati. Ya, itu bapak saya adalah salah satu orang kesayangan beliau. Ya, bapak saya. Berarti secara ekonomi cukup lah. Ya, bisa menghidupi anak-anak menyekolahkan 9 orang. 9? Ya, banyak. 9 orang saya 9 orang. Bayangkan dari supir truk Zaman itu begitu truk datang ke rumah saya pasti orang keluar kayak pilot lah. Iya, kita ngelihat truk zaman dulu. Saya waktu kecil lihat truk aja udah heran. Nonton gini di kampung. Gede sekali mobilnya. Iya. Seperti itulah. Truk tronton apa truk diesel biasa? Truk waktu itu zaman itu truk apa namanya yang nong-nong, Mercy nong-nong gitu. Berarti truk yang besar dong. Iya. Truk nong-nong itu ada DOS, dulu bilang .G. Orang baca .G itu DOS. Itu memang posisi Selengor. Bapak almarhum ya? Tahun 97. Saya Bapak yang beli Harley, Bapak almarhum? Apa almarhum dulu baru beli Harley? Almarhum dulu, beli motor tahun 97, Ibu masih? Masih ada sampai saat ini, masih ada. Ibu saya 85. Masih sehat, Astungkara sehat. Astungkara. Mudah-mudahan kita sampai umur segitu, bonusnya banyak, Piang, hidup di jalanan. Pesawat delay terus. Artinya pulangnya malam terus. Apa yang membuat Piang selamat? Karena memang ada suatu keterkaitan sama anak, Anak yang membuat kita selamat. Wah, anak. Artinya kita pulang.
Karena ada anak mesti yang kita harus hidupi. Rasa malu itu. Betul. Rasa malu Ya, pada anak. tanggung jawab masih ada sama anak. Anak sekolah. Bla, bla. Kalau yang sekarang anggaplah anak-anak kita nih ya, bagi yang nonton, yang suka-suka nongkrong di jalan, Ya. Bang, supaya mereka tidak terlalu larut dalam pergaulan, apa tipsnya, Bang? Karena bagi Piang kan saya- lama di jalan, sampai sekarang pun Piang di jalan. Apa Bagi tipsnya supaya mereka selamat Ya. dan supaya punya kesadaran malu, punya kesadaran narkoba tidak baik? Apa Ya. tipsnya? Satu harapan saya kepada anak saya sekarang ini, jangan main narkoba, jauhin narkoba. Yang lain oke lah. Yang lain itu satu. Dan belajar apa menjadi cita-cita itu harus ini. Semua harus ada cita-cita. Kalau nggak cita-cita nggak usah hidup. Cita-cita seperti apa entah terkabul atau tidak. Yang penting ada cita-cita. Kadang-kadang zaman dulu orang cita-cita di dokter atau pilotnya gitu. Zaman dulu, zaman anak-anak saya kan belum tentu ini. Tapi kan ada yang kita gantungkan gitu loh. Satu hal yang menjadi harapan saya, jauhin narkoba. Kalau memang minum masih bisa ditoleransi. Kalau boleh sih dua-duanya jangan. Ini masih ada batas toleransi karena saya sih enggak, untuk anak-anak enggak mesti harus ngekang seperti itu. Mereka tahu sendiri. Itu aja satu. Tapi Piang Selamat. ngerokok nyandu. Ngerokok nyandu artinya tidak bisa lepas, harus ngerokok. Sebenarnya itu dari kemauan Om. Nah, artinya kan susah hilang. Susah hilang. Kalau minum nyandu nggak? Enggak. Itu tergantung ini Om. Tergantung sikon. Sikon dalam arti sikon. Tidak nagih. Enggak. Kan Itu orang yang minum sering nyandu. itu ya? alkoholik ada. Tapi saya tidak tahu seperti itu, tidak sampai seperti Kok itu. bisa ya? Padahal hidup yang di jalan. Gimana ya? Kita pinter. Kita yang mengatur semua itu. Berarti kita- meskipun hidup di jalan, bergaul dengan anggaplah orang-orang yang benar dan tidak benar, Ya. diri sendiri harus punya Ya. intelijen intelektual. Betul, betul Om, betul. Pintar-pintar seperti orang bilang, Glenn, Kompiang dibandingkan teman itu saya masih di atas rata-rata Om. Maaf ya, ketika teman sudah tahu saya seperti ini, ketika mereka pulang ke rumah dia kaget. Wih, Glenn, kok bisa kamu mikirin ada perbaikan rumah atau apa? Sejauh itu masih mereka mikirin kita, mereka mikirin saya, ngerti Om? Mungkin mereka terheran-heran. Nah itu, Glenn, Kompiang anaknya sekolah, tamat. Pada nongkrong. Nah itu, mereka berpikiran, "Wih, Glenn, apa yang dia pikir di ekspektasinya dia itu di luar, jauh melenceng. Ketika ada, dia terpikir, Kompiang rumahnya tertata, atau bisa lah bersih seperti Om pernah ke rumah. Glenn, siapa yang bersih-bersih? Om tidak percaya kalau saya yang bersih-bersih kan? Iya. Saya ngepel, Tiap pagi. setiap pagi. Dari dulu. Dari dulu. Itu hobi apa emang tuntutan? Hobi Om. Saya memang orangnya bersihan Om. Oh. Ya, nggak suka lihat apa lulu itu ya. Itulah ini Piang. Piang punya apa ya, hobi, kebiasaan yang sehat. Nyapu, Ya. ngepel. Nyapu itu adalah yoga tertinggi di dunia. Betul. Om sering, Ya. Om sering ngomong bilang ke saya, Dan bagus. konsistennya Piang nyapu itu berarti udah bertahun-tahun. Iya. Sudah menjadi Mungkin itu yang kebiasaan. bikin sehat juga Piang ya. Mungkin karena itu adalah kita bergerak Om, karena kaki, tangan, kita membungkuk. Itu secara tidak langsung Om. Mungkin kita waktu ini ya korek-korek itu. Tapi sekarang sudah mulai ada sedikit kalau kita posisi nggak benar Om. Posisi. Inilah namanya konsep hidup, Ya. keseimbangan. Pesawat delay boleh, minum boleh, ngerokok boleh, tato boleh. Boleh. Akan tetapi tidak lupa malu dengan anak di rumah tetap Betul berusaha. lah itu ya. Tidak Itu lupa ya. bila mana ada uang, simpan sedikit untuk melakukan Betul. sebuah pembangunan. Betul, sangat betul. Tidak lupa main motor boleh, main mobil boleh, Betul. ada cuan dikit banyak, Betul. tetap diputar. Betul. Terus Sangat betul. dan ternyata hati-hati memilih hobi. Kompiang punya hobi nyapu dan ngepel. Betul. Itu pesan moral yang menurut saya sangat bagus, Piang. Kalau selain hobinya Piang
ngepel dan nyapu apa, Piang? Mancing, Om. Itu sudah dari dulu. Mancing. Mancing, ya. Itu salah satu hobi yang belum pernah tergeserkan sampai saat ini, Om. Apa nikmatnya mancing? Nikmatnya mancing Saya belum ketika ketemu kita narik dapat umpan kita dimakan, di situ nikmat sekali. Tidak bisa kita bandingkan dengan Jarang loh pemabuk mancing. saya mancing kadang-kadang mau bir, yang salah bro. Bir ya hanya sebatas itu. Oh, ya, mancing sambil ngebir. bir itu santai. Karena yang saya tahu Kompiang sampai sekarang pun juga mabuk kok, gitu. tapi ternyata punya kebaikan hati di dalam yang kita tidak tahu. Ya. Apa arti sebuah pertemanan bagi Piang? Kalau pertemanan bagi saya adalah yang sangat kita junjung, ya, kita sangat hormati dalam suatu pertemanan. Kita bisa menahan ego, kita bisa menahan untuk ego, ya. Kadang-kadang teman itu kan adalah sebuah tempat untuk melakukan keluh kesah. Itu juga kita kadang-kadang sama teman, ya. Kadang-kadang kita juga milih dong dengan siapa kita harus berteman untuk curhat. Itu nggak semua. Ya, namanya juga banyak teman. Saya tuh nggak pernah namanya takut di jalan tuh nggak pernah, Om. Dalam artian di tempat malam atau di mana-mana saya ada teman. Nah, dompet kadang-kadang kosong, saya nggak pernah takut, Om. Karena di situ saya banyak teman saya datengin. Dan salah satu anjuran saya dalam pertemanan, jangan memulai untuk bermasalah dengan uang. Cuman itu satu kunci. Jangan memulai bermasalah dengan uang. Kalau kita bermulai dalam suatu pertemanan dengan masalah uang, contoh, Piang sing lah pasti Piang silih jemalu mangatus, itu adalah suatu kebodohan dalam hal ini. Itu sebenarnya hindari, karena itu sudah seketika sudah. Tatkala teman minjem uang sama kita dihindari. Kita minta aja, cang sengelah mang tuh. Oh. Ikhlaskan, saya juga menceki juga biasa kalau 500. Jangan meminjamkan uang sama teman, tapi ya udah ikhlasnya berapa kasih minta. Iya. Itu saya. Kalau saya begitu, bisa Om tanya, saya pernah. Itu adalah suatu titik sudah mulai memulai pertemanan menjadi renggangan di situ. Apa yang Piang dapatkan dari teman-teman nongkrong, Piang? Apa hikmah positif yang Piang dapatkan? Positifnya kalau saya bilang sih cuman ketawa-ketawa gitu aja, Om. Kedek, kenyung. Ya, kalau padahal positifnya apa ya? Cuman itu aja sih. Cuman itu aja sih, Om. Dapat kedek, pekenyung. Kalau memang negatifnya ada juga. Ada juga apa banyak? Ya adalah. Karena positifnya bingung. Positifnya ya ketemu ya seperti kita ya. Blok ajom salah satu. Ya. Pada prinsipnya manusia itu ajom, Om. Blok ajom. Bapak Ibu, blok ajom itu artinya keinginan untuk mendapatkan sebuah pengakuan berlebihan. Betul, bahasa Indonesianya. Ya. Sesuatu yang kita tidak mampu kita paksakan. Ya. Sudah mau muntah, minum karena blok ajom dipaksakan supaya diakui bahwa ini Kompiang hebat. Begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira. Karena apa, Om? Ini salah satu sifat manusia. Memang pada dasarnya manusia itu, coba Om, ini contoh. Om sekarang bilang begini, kelelung kena. Masa saya bilang jelek, Om? Bagaimana perasaan Om? Oh, jelek tuh, Om. Ada perasaan tidak enak kan, kita langsung menjudge Om secara itu. Paling tidak, ya inilah salah satu saya bilang teman aja ini luang, Om. Nah, coba Om setiap saya ngasih Om gini, Om aja saya bertengkar jadinya kan. Setiap saya kasih ini, Om ini bagus, Om yang apa tuh yang jelek? Perasaan saya seperti apa? Oh, berarti ada menghargai ya. Menghargai teman. Meskipun itu tidak baik. Tidak baik. Tapi hanya untuk menghargai teman dilakukan. Itu salah satu pergaulan, Om. Belum saya temukan yang mengatakan apa manfaat didapatkan dari teman-teman nongkrong. Hanya satu kata, blok ajum. Artinya kita evaluasi diri lah bagi teman-teman yang memang suka nongkrong berlebihan, pesawat delay terus, itu dievaluasi lah kehidupan seperti itu, Piang ya. Ya, begitu. Itu yang tadi kan terlalu banyak kebaikan yang ya, Ayub ya. Ya, dari tadi kan banyak kebaikan yang Piang ceritakan, Piang.
Kalau ditanya, Piang, sekarang kan umur 60 tahun. Ya. Ada nggak penyesalan hidup yang rasakan? Penyesalan sampai saat ini sih belum ada sih, Om. Belum ada sih penyesalan. Apa sih yang kita perlu sesalkan? Karena itu sudah berlalu. Saya anggap itu yang sudah berlalu, ya sudahlah. Mari kita memulai di masa tua yang 60, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus kerjakan supaya bermanfaat. Cuman itu aja, Om. Bermanfaat. Seandainya waktu di rewind, Piang umur 30, apa yang Piang akan lebih lakukan selain nongkrong? Selain 30, seandainya Piang berumur 30 nih. berarti 30, at least saya sudah punya istri kan, 30 ya. Paling kita untuk kerja sebaik-baiknya, tidak melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan pada saat yang sudah lewat. Ini bukan suatu penyesalan. Artinya kita dapat dikasih kesempatan. Berdasar pengalaman itu kita dapat petik evaluasi dari pertanyaan Om itu yang 30 tahun yang lalu Om saya merewen lagi kan. Di umur Om 30. Umur 30 saya tidak akan melakukan itu. Karena apa? Saya sudah tahu efek untuk kesehatan udah tidak bagus. Merokok atau apapun itu jenis minum. Mungkin saya berharap di umur 30 kalau umur 30 ya fokus untuk bekerja dalam hal ini, tentunya mengurus pesawat tidak delay. Kalau kembali ke umur 30 kan berarti pulangnya enggak. Umur 30 sebenarnya itu umur yang paling riskan sampai 40, Om. 30 ke 45 riskan sekali, banyak ini. Berarti banyak hal-hal lah yang Om rasakan tidak bermanfaat dan Om lakukan terus-menerus karena blok ajum itu. Blok ajum, satu blok ajum. Karena mencari panggung yang bermanfaat. Nah, betul, itulah. Berarti itu bentuk sebuah evaluasi. Evaluasi. Menyesal enggak karena sudah lewat, tetapi kalau seandainya dikasih kesempatan di umur 30, Om tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Karena apa ya, mungkin tidak baik efek bagi kesehatan. Ya begitu aja loh. Itu didengerin tuh anak-anaknya papa tuh. Meskipun Om Kompiangnya nakal. Satu hal yang paling saya banggakan sebagai orang tua, nurut apa dari ini. Pokoknya anak kita incar balinya nurutan mungi. Itu yang membuat saya di umur segini bangga. Coba Om, nanti Om punya menantu, nah seperti ini. Salah satu yang paling membanggakan adalah anak kita ngikut apa yang kita omong. Jangan dibantah. Itu satu hal menjadi kebanggaan orang tua. Mungkin Om, umur saya 60, rata-rata sudah sensitifnya mulai Om. Coba tungkas nih kan panah Om, cara balik tungkas. Ada rasa ini juga. Wah, jangan tua. Nah, di situ ego yang itu belum bisa hilang, Om. Coba Om nanti punya anak, tungkas nih kan panah, pasti ada. Itu satu hal yang membuat orang tua itu bangga. Tapi sering anak-anak kita karena kelahirannya mereka beda tahun, kehidupannya mereka beda generasi. Pendapat kita berbeda. Betul. Ya, kita lah orang tua. Artinya, yang memang pendapat kita, maksudnya bukan pendapat ini loh, pendapat ini. Pendapat kita, saya pengaruh juga ini, Biang. Kalau ininya pendapat ini, kalau ininya banyak, anak-anak nggak pernah nungkas. Udah tahu bapaknya yang lapar. Itu ya begitulah. Pada dasarnya mungkin kita teman-teman seumuran saya, salah satu hal yang paling mendominasi di rumah itu ya memang kita nggak bisa ditungkasin sama anak-anak. Betul apa betul? Di umur 60, apa yang membuat yang saat ini sangat berbahagia? Ya karena saya sampai saat ini Stungkara masih bisa bertemu dengan teman-teman, Om. Di umur saya, teman-teman saya masih banyak yang punya sakit kakinya, asam urat atau apalah, tidak boleh makan ini. Saya Stungkara sampai saat ini tidak ada pantangan. Semua B saya bisa makan kecuali betadine aja, Om. Kan ada orang bisa sudah di B celeng, sudah di B ini, saya cuma satu B yang tidak bisa saya makan, ya betadine, Om. Itu aja nggak boleh saya makan. Kalau Nadine? Nadine lain. Ini
podcast yang paling lucu mungkin ya. Mungkin nih saya salah tamu-tamu yang paling ini sama ini om saya nih. Kalau podcast dia selalu tamu-tamu yang bermutu. Ini 2 hari sekali nih podcast ngundang saya. Coba nih lucu-lucuan sekali. Memang begitulah adanya. Apa rahasianya Om? Sampai sejauh ini Om sehat? Ya berteman, ya keluar. Kalau bisa Om, jangan mesekap di rumah Om. Keluar, jalan, aktivitas. Berarti teman bisa membuat Om sehat juga? Ya, pasti. Pasti. Karena dari kita bersosialisasi Om, bayangkan sekarang contoh, di umur ini kita di rumah. Belum ada cucu. Cucu memang satu hiburan juga, tapi kadang-kadang stres juga Om. Kalau ngempu, itu adalah satu hobi. Tidak semua orang punya hobi ngempu, Om. Saya kebetulan ada di posisi hobi ngempu cucu itu hobi. Tapi ada kalanya juga kita jenuh, Om. Jam kita bisa ngatur waktu dong. Jam segini saya harus ngempu, selebihnya itu saya keluar bersosialisasi dengan teman-teman, ketemu, kumpul-kumpul. Cuman itu aja, Om. Kalau pendapatan sudah nol, Om. Ya, nol. Tapi kan Kompiang masih jual beli mobil saat itu ini. anak saya. Oh, anak-anak ya. Anak Tapi saya. Piang tak lihat bantu-bantu juga. Bantu-bantu, ya paling tidak nyusut-nyusut Om. Nyusut kalau ada lebihnya Piang udah. Ya, tapi inilah bagusnya Piang kalau saya lihat di rumah ya. Saya kan sering main ke rumah tuh. Betul ya. Menjadi orang yang ringan tangan itu tidak gampang. Tidak gampang. Kalau dibuat-buat. Tapi karena itu sebuah kebiasaan, Piang anggap menyenangkan. Menyenangkan. Karena Piang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ya. Karena kebiasaan. Nyapu, meladenin teman, bersih-bersih, nyuci mobil, saya lihat tuh. Betul. Senang aja Om saya. Iya, senang. Kalau itu tidak menjadi sebuah kebiasaan, beban Om. Betul, beban itu semua tuh ada plus minusnya. Kalau saya semua saya dapat. Gerak saya dapat, bersihnya saya dapat, apalagi kalau dapat laku ada untungnya. Iya. 60 pun juga tetap. Ya. Emang anak-anak muda aja dapat perlu ini. Piang, apa yang Piang lakukan ke depannya? Saya tidak muluk-muluk Om. Pertama ya sehat Om. Pertama sehat sudah. Dengan cara? Dengan cara olahraga, bersosialisasi, apalagi tidak bermanfaat untuk orang lain lah. Ya sekarang mengurangi untuk membuat teman-teman tersinggung dari omongan segala macam dari gerak ini ya. Karena di masa umur seperti ini saya pikir rata-rata sudah mulai agak sensitif Om. Sensitif dalam hal semua. Nah, membuat teman tersinggungan dari mulut kita kadang-kadang bisa membuat teman tersinggung. Berarti hati-hati bicara juga ya Om. Hati-hati lah, tidak semua kan. Om sama saya udah lama sekali kenal. Apa sih yang nggak tahu saya tentang Om? Sebaliknya pun begitu ya. Dia orang tua saya panggil dari tadi Piang kan? Ya, tidak apa-apa. Itu adalah suatu kedekatan Om. Suatu kedekatan dalam kita. Itulah salah satu. Kalau Om sing merasa menyamar itu tidak mungkin. Tidak berani saya. Tidak berani kan? Dari situ kita dapat nilai plus. Saya merasa terhormat. Om saya juga bisa terima dengan baik sebagai anak. Tapi Piang ini adalah orang yang dulunya pernah saya sangat benci. Karena saya begitu dipecut sama dia. Pecutannya apa? Setiap saya bernyanyi ke depan, balasnya minta ampun. Betul. Masih menggending. Betul. Dimarah-marahi saya. Betul. Bikin lagu, dimaki sama dia. Aduh. Betul. Tetapi akhirnya saya marah sama dia. Setelah marah, saya tunjukkan, Piang, ini lagu Mars, ini lagu himne, ini lagu doa. Betul. Kita masuk dalam satu klub namanya Silverhead. Betul. Habis itu kita ciptain lagu ini, baru dia mikir. Ya. Good. Tapi dulu saya sempat marah, Piang. Saya benci kali digituin dulu, Piang. Cuman karena tekanan itulah yang membuat, mungkin zaman dulu orang punya mental. Dulu Piang kan biasa dipukulin orang tua, titik. Coba anak sekarang kita pukul, lari dia. Nah, disitulah sorga itu datang setelah neraka kita lewati, Piang. Betul. Betul. Artinya Piang pingin sehat kan lari di pantai tadi, pagi tadi. Ya. Memang lari apa? Lari. Itu dah. Lari apa enaknya, Piang? Lari dari kenyataan. Nah, artinya olahraga lari itu kan kalau mau bilang jogging Om. Ya itu neraka bagi saya. Atau nge-gym itu kan kita menyiksa otot. Betul. Tetapi setelah neraka lewat, hikmahnya kita sehat. Surga datang. Betul. Berarti kedepannya hanya untuk sehat ya. Sehat aja Om. Dan mengurangi ngomong menyinggung perasaan orang.
Ya kembali tadi tertarik saya masalah saya pacu masalah ini, hikmahnya bisa ambil. Saya appreciate sama betul-betul saya kaget ketika menyodorkan suatu ciptaan lagu ini. Di Silverhead ya kita masih sering ketemu dalam satu kegiatan bermotor, apapun itu, bersosialisasi kepada fakir miskin kan sering kita lakukan hal itu. Tapi satu hal yang membuat saya bangga terus terang dari rasa jengah saya walek, hikmahnya dapat, saya kaget. Begitu banyak sudah ada ciptaan-ciptaan lagu, sampai di Silverhead kita ada lagu himne, lagu jingle, doa. Sampai saya pernah dapat reward dari ketika saya menyanyikan lagu apa jingle ya, Silverhead Megending. Saya masih ingat tuh ngasih reward ke saya itu bisa menyanyikan lagu itu, kasih saya power bank. Masih ada. Itu lagu yang paling dihina oleh Kompiang. Ya. Tahu-taunya dia nyanyi kok nyanyi itu. Dia mandi kok nyanyi itu. Dia naik motor. Tiga hanjak jadi Silverhead lakar Megending. Padahal itu Kompiang hina-hina itu lagu itu. Ya kan? Ya itu lagu Kompiang, tapi di kamar mandi nyanyiin itu. Ya, benar Dari situ saya bisa petik satu kesimpulan bahwa kita tidak bisa terlalu cepat menilai orang. Saya sadar gitu kemarin. Suara dari mana bagus dari penyanyi? Palas segala macam pesing cocok. Benar. Tapi satu sisi punya intelektual yang sangat tinggi dalam hal menyusun kata-kata. Makanya dua. Amin. Ya, pintar. Di situ saya salut. Bisa menginin situasi, cepat mencari situasi, bisa menetralkan suasana. Dari situ saya petik satu hikmah dan pelajaran dari Pres. Ya sangat Pres di komunitas kita ini. Presiden saya Marte di Silverhead, kebetulan beliau sama saya kemarin bikin yang salah satu founder lah ya di Silverhead. Sampai saat ini kita silaturahmi masih bagus ya, dan beliau jengah ke saya tadi ngasih ini semua karangan lagu. Saya kaget, wah, liriknya luar biasa, dari lirik itu ya. Itulah the power of olo-olo. Ya, dan saya lagi ciptakan judul lagu The Power of Olo-olo. Tapi serius nanti suatu saat saya akan tunjukkan. Piang, apa pesan kesan yang Piang mau sampaikan? Apa yang boleh ditiru dan tidak ditiru dalam kehidupan yang baru yang ceritakan? Oke, mungkin pemirsa di rumah ya, teman-teman yang bisa menonton video saya sih tidak banyak memberikan suatu motivasi. Saya cukup belajar dari pengalaman saja. Mana yang baik, ambil. Mana yang tidak baik, dibuang. Jangan batasi untuk berteman. Saya banyak teman, dan semua pun teman itu tidak semua senang sama kita. Tapi hikmahnya kita ambil, pergaulan tanpa batas. Kita bergaul pada siapa pun boleh, kita bisa memilah-milah. Cuman itu pesan saya. Hati-hati juga dalam pergaulan. Salah bergaul bisa ke jurang. Pintar-pintar lah, smart sedikit. Nakal boleh, bodoh jangan. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Ya. Makasih, Piang. Terima kasih ya, senang ya. Wih, luar biasa. We are